Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa a'zim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada siang ini atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita siang hari ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada permata alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah dan tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 38, 39 dan 40, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan suatu kisah yang sangat indah, yaitu suatu kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengumpulkan bala tentaranya, beliau mengatakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Wahai sekalian bala tentaraku. Yang kita tahu bahwa tentara Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ada dari golongan jin, ada dari golongan ifrit, ada dari golongan manusia, dan ada dari golongan binatang. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengumpulkan seluruh bala tentaranya dan mengajukan satu tawaran. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapakah di antara kalian, wahai bala tentaraku, yang sanggup memindahkan singgasana istana Ratu Bilqis di hadapanku sebelum mereka datang untuk menyerahkan diri? Qala alladhi 'indahu
qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata salah satu di antara bala tentara Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang bernama Ifrit, dan dia tergolong dari bangsa jin. Apa yang dia katakan? Wahai Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Bahwasanya saya sanggup memindahkan singgasana istana Ratu Bilqis sebelum engkau beranjak dari kursi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di kelanjutan ayat ini Allah berfirman, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengajukan satu tawaran kepada seluruh bala tentaranya, siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya? Maka berkata salah satu bala tentaranya yang bernama Ifrit, bahwa dia mengatakan sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Allah Sulaiman alaihissalam beranjak dari kursinya. Maka ada satu makhluk yang bernama Asif bin Barkhaya, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, yang dia tergolong ahli kitab, yang dia telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Asif bin Barkhaya katakan? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu terpejam wahai Nabi Allah Sulaiman, sebelum matamu berkedip wahai Nabi Allah Sulaiman, singgasana istana Ratu Bilqis persis berada di hadapanmu. Di ujung ayat ini Allah berfirman, hadza min fadli rabbi, bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka pantaslah 14 abad yang lalu bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya faqad ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang berkunjung kepada orang alim maka seakan-akan ia berkunjung kepadaku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa yang bermusafahah, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim maka seakan-akan ia berjabat tangan denganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, dan barang siapa yang duduk bersanding bersama orang alim maka seakan-akan ia duduk bersanding bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya faqad ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang duduk bersanding bersamaku di dunia, niscaya dia akan duduk bersanding bersamaku nanti di surganya Allah kelak di hari kiamat. Ikhwatul iman rahimakumullah, Al-Imam Bukhari pernah menuliskan dalam kitabnya Sahih Bukhari bahwasanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ikut duduk dalam satu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun timbul perasaan sedih dalam hatinya, perasaan miris. Karena kenapa? Karena halaqah atau majlis yang diadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh sahabat atau jamaah yang jumlahnya relatif sangat sedikit. Nun jauh di sana ada sebuah pasar yang ramai dengan manusia melakukan aktivitas transaksi jual beli.
Kemudian muncul ide, muncul inisiatif dalam benak Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dia bergegas menuju pasar tersebut sambil berteriak dengan suara lantang. Apa yang Abu Hurairah katakan? Wa ya ma'asyiral muslimin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta dinaran wa dirhaman. Wahai sekalian orang-orang Islam yang berada di pasar, bahwa saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta. A'ta dinaran wa dirhaman. Bahwasanya saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan dinar dan dirham. Mendengar seruan Abu Hurairah radhiyallahu an, maka bergegaslah orang-orang yang berada di pasar tersebut pergi datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengharapkan Rasul sedang membagi-bagikan dinar dan dirham. Sesampainya mereka di sana, apa yang mereka saksikan? Ternyata Rasul tidak sedang membagikan harta, melainkan sedang memberikan ta'lim atau pengajaran kepada para sahabatnya. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang komplain. Ada salah satu di antara mereka yang protes kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan, "Lima kadzabta alaina ya Abu Hurairah?" Mengapa engkau membohongi kami, wahai Abu Hurairah? "Lima kadzabta alaina ya Abu Hurairah?" Mengapa engkau, Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, berbohong kepada kami? Sebelum Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, maka sontak seketika Rasul bangkit berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, "Nahnu ma'asyiral anbiya'i wal mursalin la narisu dirhaman wala dinaron bal narisu ilman wa nuran." Sebelum Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab salah satu komplainan protes tersebut, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bangkit berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, "Nahnu ma'asyiral anbiya'i wal mursalin," bahwasanya kami dari golongan para rasul dan para nabi, la narisu dirhaman wala dinaron. Allah tidak memberikan mandat kepada kami untuk membagikan harta. Allah tidak memberikan tugas kepada kami untuk membagikan dinar dan dirham. Bal narisu ilman wa nuran. Akan tetapi Allah memberikan tugas kepada kami untuk mewarisi ilmu dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang sering kita lupakan bagi kebanyakan kita orang Islam saat ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis singkat, "Julusus sa'atin fi majlisil ilmi khairum min alfi ibadah." Bahwasanya duduknya seseorang pada sebuah majelis ilmu, sa'atan ay lahzatan, sebentar, sesaat, 1 jam, khairum min alfi ibadah, bahwasanya baginya lebih baik daripada melaksanakan ibadah sunnah 1000 rakaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, khutbah singkat ini ditutup dengan sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dengan niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia tergolong orang yang sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari pribadi khatib sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.